Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini aku mau food prep ya. Tapi sebelumnya aku mau unboxing lagi nih belanjaan aku yang kemarin. Nah ini tuh ada kangkung ya, aku beli 2000, bawang pre itu 3000, serai itu 2000, terus jeruk nipis seperempat 4000, sama jeruk sambal yang 2 itu 2000, lombok besar seperempat 5000, terus itu ada apa sih, sayur sop satu paket gitu 4000, tempe satu papan ini 5000, terus ada toge itu 3000. Ini aku beli kunci 1000, ini tomat seperempat 3000, tahu 3000, dan ini aku juga beli ati seperempat 7000. Terus ini aku juga beli ayam 1 kilo harganya 29.000. Terus ini aku juga beli ikan, katanya sih namanya ikan ekor emas ya. Ini aku setengah kilo belinya harga 18.000, katanya sih setengah sekilonya tuh 40.000, cuman aku beli setengah, aku tawar 17 gak bisa, akhirnya dapat 18.000. Terus ini juga aku beli ikan lele di tempat langganan, harganya setengah kilo 13.000. Nah ini dia belanjaan aku 100.000 ya teman-teman untuk 1 minggu ke depan, insya Allah. Maaf ya teman-teman, semisal suara aku itu agak bindeng karena aku memang lagi proses penyembuhan ya. Jadi satu keluarga itu lagi sakit babil manasi gitu selama 1 minggu ini teman-teman. Semoga lekas sembuh ya, amin. Nah ini tuh yang pertama yang aku cuci dulu ya sayurannya. Ini bawang pre karena ini wajib dicuci dulu, sama serai, tapi serainya nggak aku rekod ternyata ya teman-teman. Terus itu aku tiriskan bawang prenya sampai dia benar-benar kering ya, aku tinggalin aja dulu. Terus lanjut disambi-sambi ya teman-teman, sekiranya yang harus pertama kali dibersihkan itu apa dulu yang ditata. Nah ini aku mau bersihin ayam, ini aku setengah kilo itu beli 1 kilo itu setengah kilonya aku beli sayap, terus setengah kilonya aku beli dada, jadi aku campur gitu. Dan ini nanti 1 kilo aku bagi jadi 3 porsi ya teman-teman. Di keluarga aku tuh ada aku, suami, sama anakku umur 2 tahun lebih. Berdasarkan sumber-sumber yang aku baca ya di Google, di YouTube maupun dimanapun gitu ya teman-teman, yang aku baca-baca hampir semuanya itu bilang kalau ayam ini harus dicuci sampai bersih, habis itu ditiriskan sampai benar-benar kering ya teman-teman. Kalau bisa nanti kalau ada air itu bisa dilap-lap sama tisu gitu, itu bisa tahan di freezer selama 3-6 bulan. Dan ini aku tiriskan dulu ayamnya ya. Ini aku lanjut buat bersihin ikan. Nah ini tuh ikannya aku baru sadar teman-teman, ternyata aku tuh tadi pagi habis beli itu belum dibersihkan sama ikannya. Karena biasanya itu aku kalau beli ikan selalu dan gak pernah gak dibersihin ya, jadi selalu dibersihin sama yang jualan. Ini nggak tahu ya kenapa tadi mbaknya, apa karena melihat aku ini masih muda gitu ya, kok gak dibersihin, apa lupa apa gimana, ya udahlah ya. Jadi aku bersihin aja sendiri. Ini aku buang-buang dulu ya sisiknya ini semuanya. Ini asli kalau sisiknya ini sampai lompat ke sana kemari ya teman-teman, ini pasti di bajuku bakalan ada. Jadi ini nanti habis food prep aku bakalan langsung mandi. Terus habis aku buang sisinya, ini aku bersihin ya bagian dalamnya, bagian kotoran-kotorannya, darah, sekalian sama insangnya ya teman-teman. Kalau ikan itu aku selalu bersihin sekalian sama insangnya aku ambil, karena memang di insangnya tuh sering ada pasir sama kotoran-kotoran gitu ya, jadi biar sekalian full bersih kayak gitu. Dan ini yang aku suka, ikannya itu setengah kilo, dapatnya banyak ya teman-teman, sekitar berapa ini ya, aku dapat 7 ya, ada yang kecil 1 gitu, jadinya bisa untuk 1 kali porsi makan, 1 kali maksudnya untuk 1 hari makan gitu ya teman-teman, dicampurin sama lauk yang lainnya, entah itu bikin sayur atau tumisan gitu ya. Pokoknya kalau soal menu-menu itu tinggal searching di YouTube, kalau enggak di Cookpad ya teman-teman, itu pasti ada semuanya, berbagai macam resep masakan. Nanti kita tinggal ketik aja bahannya apa, semisal olahan ikan ini gitu, nanti bakalan banyak keluarnya. Dan tadi itu aku udah buang sisinya, terus buang kotoran di dalam sama insangnya. Ini lanjut aku pembilasan ya teman-teman, aku gosok-gosok lagi sekiranya mungkin ada sisa-sisa darah atau kotoran gitu ya, biar benar-benar bersih. Terus ini udah selesai semuanya bagian ikan, ini aku bersihin semua ya, bagian sink juga teman-teman, sisinya ini yang bikin bumpet ya, jadi aku ambilin, aku buang di kresek gitu, terus aku cuci tangan lagi ya. Dan ini lanjut untuk lelenya.
Lelenya ini aku beli setengah kilo. Kenapa? Karena biar ikannya itu nanti bervariasi ya teman-teman. Kalau lele 1 kilo kan otomatis dibagi 2 porsi. Takutnya kayak bosen gitu selama 1 minggu. Lelenya itu 1 kilo. Kapan hari pernah sih ya, itu karena anakku tuh Mauza itu dia lagi suka-sukanya sama lele, makanya aku kapan hari beli lele 1 kilo. Dan ini juga dapatnya lumayan karena memang isinya kecil, gak terlalu kecil sih ya, sedang lah ya. Isinya tuh sekitar 6 lele gitu. Dan ini biasanya tempat aku beli lele kan jualan nila ya. Nah ternyata nilanya itu habis diborong katanya mbaknya. Makanya aku tadi beli ikan di tempat yang beda. Terus ini lelenya aku baurin garam biar ngurangin lendirnya. Ini tadi nggak begitu banyak sih ya lendirnya. Nggak tahu kenapa bisa tumben gini ya. Kenapa ya teman-teman, ada yang nggak begitu banyak lendir, ada yang lendirnya tuh biasa aja. Nah ini aku gosok-gosok semua ya sampai bener-bener lendirnya itu berkurang lah ya. Nggak mungkin kalau sampai keset kayak gitu. Terus ini aku tiriskan dan ini lanjut aku mau bersihin atinya. Ati ini aku cuman bikin 1/4. Ini bakalan aku ungkep biasa aja sih karena ini memang khusus buat Mauza. Mauza itu suka pakai banget sama ati ya, tapi dia nggak suka sama empelah. Ya mungkin karena empelah itu kan alat ya teman-teman. Kalau ati kan kalau untuk gigi anak kecil, gigi bayi usia 2 tahun itu kan empuk ya. Jadi kayak gampang dicerna kayak gitu. Jadi ini atinya itu khusus buat Mauza. Kalau empelahnya ini untuk orang tuanya ya. Ini belinya sedikit aja sih, gak terlalu banyak, takutnya Mauza juga bosan. Dan ini udah selesai semuanya. Lanjut aku tiriskan. Nah sambil nunggu semua ikan-ikannya tadi itu airnya kering menyusut, ini aku lanjut buat ngurusin sayur-sayurannya ya teman-teman. Ini aku beli kangkung di tempat yang beda ya. Kenapa gitu? Karena aku kemarin tuh belanjanya cuma sendirian teman-teman, kan ini satu keluarga sakit, jadi suami biar di rumah aja sama Mauza ya, nggak terlalu beraktivitas banyak, jadi biar aku aja yang beli. Dan kemarin itu aku beli belanja tuh di 4 tempat. Ini tuh tempat yang paling terakhir yang deket sama rumah. Cuman di sana itu memang murah-murah, cuman sayangnya kalau untuk ngerekod itu orangnya agak gimana gitu ya teman-teman. Makanya aku jarang beli di sana, padahal harganya tuh murah. Sedangkan kan aku ini juga butuh direkod gitu ya, karena orangnya kayak masih muda gitu, suami istri. Cuman aku gak bilang sih, tapi agak gimana gitu, agak gak enak aja. Nah ini juga kangkungnya lumayan banyak, ini termasuk murah loh, sebanyak ini harganya 2000 teman-teman. Nah ini nanti akarnya itu bakalan aku tanam lagi ya. Kapan hari itu aku nyesel kenapa aku nanam kangkungnya tuh cuman sedikit, ternyata memang gampang pakai banget buat ditanam ulang. Dan sekarang udah mulai mulai tumbuh semakin tinggi gitu ya. Dan ini nanti bakalan aku tanam lagi untuk akarnya. Dan ini lanjut, ini aku ada tempe 1 papan, harganya 5.000, termasuk murah. Karena kapan hari itu di tempat yang lain harganya juga 6.000 ya teman-teman, selisih 1.000. Kenapa? Yang gimana ya, menurut aku kalau bahan-bahan dapur itu selisih 1.000 itu udah lumayan banget ya, karena kalau dikumpulin itu bisa dibuat beli bahan sayur yang lainnya. Kalau untuk tempe seperti biasa aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian yang potongan biasa ya, itu untuk digoreng biasa teman-teman, untuk diungkep atau di apa, nggak mungkin dibacem ya karena tempenya cuma sedikit, eman-eman gasnya ya teman-teman kalau dibacem. Karena kan dibacem itu nunggu lama ya sampai bumbunya meresap, jadi itu bakalan aku goreng biasa. Terus tadi itu aku potong tempenya tipis-tipis, itu buat apa sih, buat tempe mendoan yang ditepung gitu ya, karena Mauza seneng banget sama tempe mendoan, aku dan suami juga suka. Terus yang ketiga itu potongannya aku bikin memanjang kayak gini ya, nggak dadu sih ya, hampir sama dadu tapi aku bikin memanjang. Ini biasanya aku bikin kayak campuran sayur santan gitu, atau enggak kayak tumis-tumisan gitu ya, tahu tempe ditumis kayak gitu juga bisa. Pokoknya kalau tempe ini variasinya banyak ya teman-teman, dan kayaknya tahu tempe itu harus selalu ada deh ya di bahan dapur, di bahan masakan ya teman-teman, setuju nggak? Dan ini udah selesai untuk tempenya. Ini tempenya aku alasin tisu ya, karena takutnya nanti bakalan basah bagian dalamnya, takut nanti nggak bisa awet. Terus lanjut
Ini aku ada tahu, ini tahunya beli 3.000, kayaknya sih dapet 11 bits ya, ukurannya tuh kecil-kecil. Ini aku belinya sedikit aja teman-teman, karena memang tahu itu aku kalau stok banyak sering sisa, jadi kebuang sayang. Karena yang paling suka tahu itu suami aku, sama Mauja tuh nggak begitu suka. Mauja tuh nggak sukanya karena kulitnya tuh dia agak susah gitu ya buat ngolahnya teman-teman, padahal giginya udah banyak. Nah ini aku ada sisa rantikan di kulkas, alhamdulillah masih bagus. Ini tuh udah 2 minggu yang lalu teman-teman, 2 minggu lebih. Terus ini kan mulai berair ya, jadi ini aku lap-lap, tisunya tuh juga udah mulai basah, bakalan aku ganti juga. Karena kalau nggak kayak gitu takutnya itu ya bakalan berjamur putih-putih bintik gitu. Pokoknya yang penting suhu di kulkas itu aman ya teman-teman. Terus juga dialasi tisu gini, bisa pakai kertas gitu. Dan jangan lupa kalau untuk tomat sama ranti ini, untuk daunnya yang di tengah-tengah itu harus dicabut biar dia tuh makin awet, bisa disimpannya. Nah ini tomatnya aku campurin aja di sini dan tanpa dicuci ya teman-teman, jadi langsung dimasukin aja kayak gini. Ini udah aman udah ya buat persambelan sama buat masak-masak sayur gitu. Ini bisa awet kok, mungkin bisa sampai 1 bulanan ya kalau kita benar-benar sering ngecek untuk tisunya masih basah atau enggak atau gimana. Nah ini aku beli toge 3.000, aku bagi jadi 2 karena emang lumayan banyak. Kemarin itu kan aku toge selalu aku rendam pakai air ya teman-teman, karena aku kan ngikutin beberapa teman-teman juga yang food prep ya. Nah ternyata memang banyak keluhan kalau dikasih air tuh cepet basinya, cepet ya pokoknya cepet gak layak dipakai gitu ya, palingan maksimal 3 hari gitu, kalau itu pun kalau sering diganti airnya. Ada juga kapan hari yang ngasih saran tetap dimasukin di kresek itu aja, dimasukin di kulkas, nggak perlu dipindah-pindahin. Nah karena aku gak omes ya kalau berantakan teman-teman, ini makanya nggak aku tahu di kresek aja, jadi aku pindahin di wadah food container kayak gini yang ceper gini ya. Aku kasih alas tisu, ini asli awet pakai banget teman-teman, bisa sampai ya 6 harian lah ya maksimal. Yang penting selalu dicek tisunya itu udah basah atau enggak, atau udah berembun apa enggak, tuh cepet-cepet dikeringin deh biar togenya itu nggak cepat membusuk. Dan ini aku baru ngeh kalau ternyata lombok besarku itu di kulkas masih banyak teman-teman, padahal ini aku belinya tuh 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah masih awet, masih seger-seger semua. Cuman itu kayaknya wadah food containernya mulai berembun ya, aku kok gak ngeh. Aku ngehnya baru pas lihat video ini. Mungkin nanti bakalan aku lap ya teman-teman, itu wadah food containernya biar cabenya itu awet. Karena aku telanjur ini ya, ternyata aku beli lombok besar 1/4, untung harganya pas murah ya teman-teman. 1/4-nya itu 5.000, itu termasuk murah dah menurut aku. Nah ini akhirnya aku potekin tangkai-tangkainya semua. Kalau cabai ini aku selalu potekin semua tangkainya tanpa harus dicuci. Habis itu dikasih 1 siung atau 2 siung bawang putih ya teman-teman, itu asli awet pakai banget. Dan ini juga berlaku untuk cabai rawit ya teman-teman. Pokoknya seluruh cabai diperlakukan seperti ini tuh bisa awet pakai banget. Maaf ya teman-teman kalau suara aku tuh bindeng, ya Allah, astagfirullahaladzim, semoga cepat sembuh ya. Nggak nyaman pokoknya kalau ngerasa sakit itu. Dan aku kan ibu rumah tangga ya teman-teman, ada anak kecil ngurus suami, jadi mau nggak mau itu aku harus sehat, amin. Terus ini lanjut, ini aku beli sop-sopan ya, 1 paket harganya 4.000. Aku tuh baru ngeh teman-teman kenapa aku beli sop-sopan ini ya, karena di kulkas itu masih ada wortel banyak, dan aku juga punya kol itu juga banyak, masih utuh, belum aku olah sama sekali. Kan kalau mau bikin sop ala kadarnya bisa ya pakai itu aja sama dicampur bakso atau apa gitu ya, bakso yang kecil-kecil itu. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur. Ini jadi isinya itu ada bawang pre, seledri, terus ada wortel, ada kentang, sama kol, sama kubis. Ya Allah. Terus sama apa sih itu, sama buncis ya teman-teman, jadi 1. Ini cuma lumayan banyak sih ya menurut aku, 4.000. Ini mungkin bakalan aku olah di hari kedua atau hari ketiga ya, karena insya Allah ini bakalan awet karena isinya ini masih seger-seger teman-teman. Nah ini aku tata lagi, takutnya nanti kalau nggak dibedain gini ketutupan kubis semua, takutnya sama suami dikirain isinya kubis semua ya teman-teman, padahal itu 1 paket sop. Nah ini lanjut, ini serenya
aku lap-lap dulu ya wadahnya karena mulai berembun gitu. Terus aku kasih alas tisu, ini serainya harus dicuci dulu semuanya, habis itu dikeringin. Kalau belum kering bisa diusap-usap sama handuk atau lap. Terus ini bawang pre, ini yang harus pakai banget, ada di kulkas aku ya teman-teman, karena masakan apapun pakai bawang pre gitu itu pasti rasanya enak, apalagi kalau bikin dadar telur ya, telur dadar. Aku dari tadi perasaan ngomongnya dibalik-balik. Ini aku beli 3.000, lumayan dapatnya banyak dan seger-seger menurut aku sih ya. Ini aku potong-potong semua. Ini tadi udah aku cuci ya teman-teman, udah kering ring-ring. Terus juga udah kering, habis itu juga aku lapin sama lap yang masih bersih gitu, jadi benar-benar kondisinya kering. Ini aku potong-potong semuanya. Aku kalau motong bawang pre asal-asalan ya teman-teman, jadi nggak secantik masakan-masakan yang ada di YouTube. Kalau motong itu bisa rapi kayak gitu. Nah ini aku masukin aja di food container yang kecil kayak gini. Ini nggak aku kasih alas tisu karena ini bakalan aku simpen di freezer ya teman-teman. Kalau disimpan di freezer itu bawang pre ini bisa awet berbulan-bulan asalkan kondisinya itu benar-benar kering dan udah dicuci bersih. Nah kalau aku bawang pre segini ini tuh palingan ya seminggu itu udah habis ya teman-teman, jadi nggak sampai disimpan berbulan-bulan. Ini karena tempatnya semakin sempit ya, kalau pakai pisau semakin ribet, akhirnya aku pakai gunting. Ada yang samaan gak sih kayak gini? Jadi kalau motong-motong sayur gitu, apalagi kayak bawang pre gini, lebih cepetnya pakai gunting kayak gini teman-teman. Ini juga mata aku agak kepedesan karena aku terlalu deket juga. Terus ini aku potong-potong semua. Nah ini tuh 3.000 bisa full kayak gini ya teman-teman. Ini banyak banget loh. Kan ini kapasitas berapa ya? Kayaknya lebih dari 500 ml deh kayaknya sih ya. Oh ya teman-teman, yang mau food containernya sama bisa cek di kolom deskripsi ya, atau nanti insya Allah aku tulis di kolom komentar, aku sematkan untuk link-link pembelian food container atau barang-barang yang ada di dapurku ini, semisal ada yang minat samaan. Terus ini ada jeruk nipis, itu aku masukin di wadah seperti itu. Dan ini mulai lanjut ikan-ikanan ya teman-teman. Lauknya itu tadi ayam 1 kilo, setengahnya itu sayap, setengahnya tuh dada, aku bagi jadi 3 bagian. Jadi untuk 3 kali makan ya teman-teman, 3 hari maksudnya, 3 hari. Kalau untuk menunya seperti biasa gampang dah ya, nanti lihat di YouTube atau di Cookpad atau dimanapun pokoknya ya. Olahan-olahan ayam itu banyak pakai banget kok teman-teman, nggak cuman diungkep dan digoreng biasa, nggak cuman di soto, nggak cuman di kare, karena itu kan bisa dibikin kayak bumbu pedas, habis itu bikin pokoknya bermacam-macam ya kalau soal ayam ini teman-teman. Ini aku mau bagi-bagi bener-bener rata gitu ya, biar nggak ada yang iri satu sama lain ayamnya. Terus ini udah selesai, aku tutup lagi semuanya. Ini aku paling suka sih wadah dari Lion Star ini teman-teman, karena wadahnya itu kotak dan transparan gitu. Terus ini lelenya juga aku jadikan satu ya, untuk 1 hari gitu, nggak aku bagi-bagi karena memang cuma setengah kilo kan. Ini isinya sekitar 6 ya. Terus ini aku kelupaan jeruk nipis, harusnya tadi ayam juga aku kasih jeruk nipis, baru keinget lele ini kan, akhirnya baru lele inilah aku kasih jeruk nipis. Dan ini selanjutnya untuk ikannya, ikan ekor emas kata mbaknya. Ini ya juga isinya sekitar berapa ya, 7 kalau nggak salah teman-teman, ada yang kecil juga, 6 ya. 6 mungkin ya. Itu aku kasih jeruk nipis juga. Terus ini juga terakhir ati ya, ini ati juga aku kasih jeruk nipis biar dia gak terlalu amis. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai semua. Ya Allah, ini dari pagi belanja lanjut food prep rasanya Masya Allah. Ini dia stok untuk 1 minggu ke depan, insya Allah cukup ya. Semoga aja minus telur, karena telur lagi mahal pakai banget. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman, kita bisa saling sharing apa aja yang ada yang salah. Assalamualaikum.